Hai guys, welcome back. Balik lagi bersama aku Asma Zakia di channel YouTube aku Pamer Buku, sebuah hasutan supaya kamu baca buku. Udah hampir 1 bulan aku nggak posting apa-apa tentang review buku selama di rumah aja, selama masa karantina ini. Sebenarnya udah lama banget pengen bikin review buku, cuman tuh beberapa pertimbangan sampai akhirnya aku memutuskan untuk menghabiskan buku yang emang udah aku nanti-nanti banget dari tahun lalu bahkan. Bukunya Bang Terelie. Yeay, serial Bumi, buku ke-8 dan buku ke-9, buku Selena dan Nebula. Yuhu. Buku ini terbit di bulan Maret 2020, langsung terbit dua-duanya. Harga aslinya kan 85.000 sama 90.000. Waktu itu ada beberapa toko buku online gitu yang bikin banding harga sampai akhirnya cuman 110.000 apa 120.000 gitu dapat 2 buku ini. Tapi waktu itu masa PO dan aku nggak ikutan karena emang lagi nggak ada duit. Masa jujur gitu. Ini 2 buku, kira-kira berapa halaman? Betul, 360 dan 370-an halaman. Penerbitnya Gramedia, penulisnya Bang Tere, dan tidak lupa ada co-autornya Yena Yashinta. Emang jadi ternyata dari buku ke-5-nya di serial Bumi ini, Bang Tere itu udah pakai co-autor. Mungkin karena padat banget kali ya, tenggat waktu untuk menyelesaikan buku-buku ini. Kita langsung masuk ke review bukunya. Kalau ada yang bertanya buku ini bercerita tentang apa, sebaliknya aku akan bertanya kalian apakah sudah membaca serial buku Bang Tere yang satu ini dimulai dari buku yang pertama yang berjudul Bumi. Jika kalian belum membaca maka dipastikan kalian harus membaca buku itu dari awal. Kenapa? Karena kalian harus bisa memahami peta situasinya. Peta situasinya dari awal tuh kayak gimana. Oke, di belakang udah ada, ini emang sengaja di display supaya gampang diambil. Oh ya, yang Bumi kebetulan lagi dipinjam adik aku. Bulan Matahari Bintang dipinjam teman-teman aku yang terhormat. Keempat setengah itu buku yang berjudul Charles dan Balthazar. Ini salah satu tokoh. Jadi kalau Bumi, Bulan, Bintang, Matahari itu nama klan. Buku ke-5 buku Komet. Habis itu baru buku ke-6-nya buku Komet Minor. Jadi sebenarnya kalau dari segi urutan udah ada 7 buku sebelumnya. Selena sama Nebula itu jadi buku ke-8 dan buku ke-9. Kalau Selena ini itu adalah nama gurunya si Raib, Sally sama Ali di SMA-nya mereka. Aku akan mengusahakan supaya tidak spoiler agar kalian tetap dapat menikmati jalannya cerita nanti. Dua buku ini cerita tentang Miss Selena, terus ada namanya Tas, TAZK. Dia mantan boyband dan dia dari Panglima Pasukan Bayangan di Klan Bulan. Sama ada namanya Mata. Mata itu salah satu anak dari distrik Sungai-Sungai Jauh, nama distrik di Klan Bulan. Sementara Selena sendiri terlahir dari sebuah keluarga miskin dan petani jagung. Pokoknya kayak dari distrik terpencil. Nggak keren banget gitu si Selena, cuman dia jenius banget. Jadi Selena, Tas, sama Mata, mereka bertiga dipertemukan di Akademi Bulan tingkat tinggi. Kampusnya Klan Bulan gitu, kayak mereka mencetak petarung-petarung yang tangguh. Pokoknya kayak kalau di kita mungkin kayak Universitas Indonesia. Mungkin buku Selena itu tuh bercerita tentang petualangan mereka bertiga, gimana belajar di Akademi Bayangan tingkat tinggi, gimana pertemanan mereka, gimana bandelnya Miss Selena. Di buku-buku sebelumnya kan diceritakan banget bahwa Miss Selena itu adalah sosok pengintai yang sangat keren, tinggi, elegan dengan rambutnya yang keriting ya kan. Nah kalau di sini diceritain banget zaman mudanya, jadi kayak ya kita pernah muda dan kita pernah alay nggak sih? Diceritain zaman mudanya kalau Miss Selena bandel juga, suka ngendap-ngendap juga, suka ngeyel kalau dikasih tahu guru, pokoknya kayak gitu-gitu diceritain di sini. Selena tuh tipikal kayak rebel gitu loh, sementara kalau Tas tuh tipikal yang dia disiplin, rajin, rapi, perfeksionis, pemimpin banget. Sementara kalau Mata itu, kalau gue sih nggak terlalu kegali ya karakter Mata kayak gimana, terlahir dengan sebuah bakat ini gitu sih kalau si Mata. Nah di sini tetap berhubungan dengan kisahnya Raib, Sally sama Ali. Jadi sebenarnya tetap ada Raib, Sally sama Ali di 2 buku ini. Cuman emang mereka di situ jadi penonton gitu. Jadi pakai sudut pandang aku gitu. Misalnya menceritakan ketika dia zaman mudanya. Terus di ujung-ujung baru dijelasin deh kenapa misalnya menceritakan ini. Nah, misalnya menceritakan ini karena dia lagi ditahan di Klan Nebula. Jadi dia perangkap gitu loh di Klan Nebula. Nah, itu ide ceritanya. Kenapa seorang Selena pakai ditahan di Klan Nebula gitu, itu yang diceritain di 2 buku ini. Jadi dia membuat sebuah kesalahan yang besar, yang fatal, yang bikin tetua di Klan Nebula itu murka sama dia, kayak gitulah.
first impression gue, bahkan setelah gue selesai baca buku Nebula, di ujung-ujung banget udah di akhir-akhir bab itu tuh gue nangis. Gak tau kenapa itu gue nangis. Itu gue nangis kayak ada beberapa part yang itu kayak aduh nyesek banget, sakit banget gitu loh, entah kenapa. Apakah itu gue bisa merelate dengan kehidupan gue juga gak ngerti. Dan gue agak kesel di situ. Keselnya adalah ini kan buku fantasi ya. Terus kayak gue nangis baca buku fantasi itu tuh kayak ya ampun, gak banget kan, kayak dimana-mana baca buku fantasi tuh harusnya seru, enjoy segala macam kan. Ini tuh nangis. Maksudnya bukan nangis yang jelek gitu kok, itu bagus. Itu menggambarkan bahwa cerita di sini menurut gue sih kayak ya khasnya Bang Tere lah, tentang pertemanan, tentang kepercayaan, tentang ketulusan, tentang segala macam, termasuk romansa ya itulah. Cinta segitiga apa segi berapa gue nggak tahu. Di antara Selena, Mata, dan Tas. Oh iya, gue mau cerita juga. Itu tuh di Goodreads ada yang bilang bahwa menurut dia apa bedanya dong buku Selena dan Nebula ini yang menceritakan tentang klan bulan dengan apa-apa yang terjadi di klan bumi. Toh kan sama aja, ada universitas, ada ujian akhir, ada KKN yang kayak gitu-gitu kan, sama aja. Cuman beda teknologinya doang. Kayak menurut dia kayak kurang gitu loh di buku Selena sama Nebula ini. Menurut gue no besar, gue nggak setuju banget sama dia. Mungkin gue fanatik terhadap Bang Tere. Maksud gue apa salahnya kalau emang perbedaannya itu adalah di teknologi tingkat tingginya. Emang lo bisa bikin buku yang bercerita tentang teknologi tingkat tinggi dan lo langsung kebayang gitu tentang bukunya. Oke, stop sampai di sini. Terserah Bang Tere gitu. Ya jadi intinya menurut gue dua buku ini tetap kaya akan penceritaan, alur cerita, ide cerita, terus kayak tokoh-tokoh di dalamnya. Menurut gue oke banget. Yang gue agak ganggu paling typo. Ada beberapa typo di dua buku ini, tapi cuman 1-2 gitu loh dari 360-an halaman. Ya lo bayangin aja gitu ya, typo 1-2 masa tidak termaafkan ya kan. Seperti biasa klimaks itu ada di akhir-akhir bab. Jadi gue sarankan banget bacanya tuh jangan kelamaan, terus aja dibalik nanti sampai ada satu titik yang kalian akhirnya gak bisa berhenti buat baca, karena itu kan kayak petualangan gitu loh. Kalau berhenti ya ibarat nonton film, jadi kayak lagi di pause. Masih akan ada lagi buku berikutnya yang berjudul Lumpuh, Proxima Centauri, sama Si Putih. Gue memperkirakan jangan-jangan baru tahun depan lagi ada, karena dari buku-buku sebelumnya tuh ternyata jedanya 1 tahun deh. Oke deh, udah itu aja dari gue. Jangan lupa komen di bawah kalian suka karakter apa, pas lagi kejadian apa, terus merekomendasikan buku apa. Mungkin ada buku yang direkomendasikan untuk dibaca supaya bisa jadi saran buat yang lain. Oke deh semuanya, tetap di rumah aja, tetap semangat beraktivitas, jaga kesehatan, jangan lupa banyakin berdoa. Semoga bumi ini segera pulih dari virus corona. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kemana-mana. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.